Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Johara, Anissa Dwi Safitri, dan Dia Wahyu Utami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Biologi Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. A. Kompetensi Inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan dari SKL, Standar Kompetensi Lulusan, dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Diartikan juga sebagai gambaran kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, afektif dan kognitif, dan psikomotor. Fungsi kompetensi inti yaitu sebagai unsur pengorganisasian atau pengikat kompetensi dasar. Kompetensi dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu 1. Kompetensi inti 1. Berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua, kompetensi inti 2. Berkaitan dengan sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3. Berkaitan dengan pengetahuan. 4. Pengetahuan inti 4. Berkaitan dengan penerapan pengetahuan. B. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik, dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan awal, serta ciri suatu mata pelajaran. Menurut Suparman 2005, perumusan kompetensi dasar memiliki prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskannya, yaitu 1. Meluas. Peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan saat pembelajaran berlangsung. 2. Seimbang, di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. 3. Relevan, artinya di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan. Merupakan upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi, serta kebutuhan individu masing-masing. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan kompetensi dasar yang baik menurut Suparman 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu pada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Yang ketiga, rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. C. Indikator. Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mapel, satuan pendidikan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Merumuskan indikator menurut Suroso Broto 1998, dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. 2. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Nomor 3, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Nomor 4, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Nomor 5, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mapel sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Nomor 6,
Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Anonymous 2018. Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran biologi pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan Permendikbud tahun 2016 nomor 21 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dijabarkan sebagai berikut. Dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan tingkat kompetensi pendidikan menengah. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria, yaitu ada 3. Nomor 1, tingkat perkembangan peserta didik. Nomor 2, kualifikasi kompetensi Indonesia. Nomor 3, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Sementara itu, tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Nomor 1, tingkat pendidikan anak usia dini itu meliputi TK atau RA. Dengan catatan standar isi TK atau RA diatur secara terpisah. Nomor 2, tingkat pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SDLB, paket A. Lalu SMP, MTS, SMPLB, paket B. Nomor 3, tingkat pendidikan menengah mencakup SMA, MA, SMALB, masuk paket E. C. Berdasarkan tingkat kompetensi, ditetapkan kompetensi yang bersifat generik. Kompetensi bersifat generik mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, kompetensi generik mencakup 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang Bloom taksonomi pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson and Cradwell pada tahun 2001, digunakan sebagai rujukan pada standar kompetensi lulusan. Bloom taksonomi mengkategorikan pembelajaran menjadi 3 domain, yaitu 1. Dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan. 2. Dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku. 3. Dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan dan perilaku. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah. Structure of Observed Learning Outcome atau SOLO taksonomi yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Gullin 1982 dan telah diperbarui tahun 2003, digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut Solo taksonomi, ada 5 tahap yang dilalui peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge, dan conceptual atau constructed knowledge. Tahap surface knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah dasar. Tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama. Tahap konseptual atau constructed knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan menengah, yaitu ada sekolah menengah ke atas. Setiap kompetensi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian, penjabaran pada tingkat kompetensi lebih lanjut pada tiap hak pengembangan kurikulum, tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula.
Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. Uraian revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat setiap kompetensi yaitu 1. Tingkat pendidikan dasar A. Tingkat kelas 1 sampai 6 SD, MI, SDLB atau paket A. B. Tingkat kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, SMPLB, paket B. 2. Tingkat pendidikan menengah A. Kelas 10 sampai 12 SMA, MA, SMA, LB, paket C. B. Kelas 10 sampai 12 SMK atau MAK. Tingkatan kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan yang bagaimana diatur dalam pasal 771 ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2. Ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1. Muatan ilmu pengetahuan alam pada SD, MI, SDLB, paket A, dan SMP, MTS, SMPLB, paket B. 2. Muatan biologi untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam pada SMA, MA, SMA, LB, paket C. 3. Muatan biologi pada SMK atau MAK bidang keahlian A. Agrobisnis dan agroteknologi, B. Perikanan dan kelautan, C. Kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.